untuk kita semua. Kalau Sobat APHP, di sekeliling kita saat ini industri pangan dan kuliner tumbuh sangat pesat. Mulai dari roti yang empuk, cookies yang renyah, kue yang lezat, sampai berbagai varian mie yang estetik. Semua makanan hits tersebut punya satu kunci utama yang mengikat mereka, yaitu tepung. Kebutuhan industri pangan terhadap tepung sangat tinggi. Namun, Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan tepung tersebut sehingga harus impor. Stop, jangan panik dulu. Kita punya pahlawan lokal di tanah kita sendiri. Singkong. Tapi kalau cuma direbus atau dikukus, mana bisa diubah menjadi mie atau roti modern. Mochaff atau modified cassava flour adalah alternatif solusi modifikasi singkong agar karakteristiknya menyerupai terigu. Disinilah keajaiban bioteknologi bekerja. Kita akan melakukan modifikasi seluler pada singkong ini menjadi mochaff, modified cassava flour. Tepung premium yang mempunyai karakteristik putih, lembut, dan 100% bebas gluten. Tujuan pembelajaran kita adalah murid mampu melakukan proses produksi tepung mochaff sesuai standar industri. Sebelum praktik, gunakan APD dengan lengkap, tidak menggunakan aksesoris, dan kuku tidak panjang. Bahan yang digunakan dalam melakukan proses produksi tepung mochaff yaitu singkong segar, starter mochaff yang mengandung bakteri asam laktat terutama Lactobacillus plantarum. Alat-alat yang digunakan adalah baskom stainless, ayakan, pisau stainless, mangkuk timbang, timbangan digital, timbangan manual, saringan bambu, mesin slicer, kabinet dryer, dan disk mill atau penggiling. Tahapan dalam melakukan proses produksi tepung mochaff yaitu sortasi. Pilihlah singkong yang segar, berumur 9 sampai dengan 12 bulan, tidak busuk, tidak cacat, dan tidak berwarna biru kehitaman. Starter yang digunakan syaratnya harus baru dan masih aktif. Timbang singkong segar dan catat beratnya. Kupas singkong dan kumpulkan kulitnya. Limbah ini dapat digunakan untuk pakan ternak atau pupuk kompos. Cuci singkong di air mengalir sampai bersih. Lakukan proses pemotongan atau pengirisan singkong menggunakan mesin slicer. Dan catat beratnya. Siapkan air untuk proses perendaman. Siapkan starter dengan perbandingan 1 gram untuk 1 liter air. Larutkan starter ke dalam air yang sudah disiapkan dan rendam singkong selama 12 jam. Pada tahap perendaman terjadi fermentasi oleh bakteri asam laktat yang bekerja memecah pati singkong menjadi gula sederhana dan mengubahnya menjadi asam organik, terutama asam laktat.
Selain itu, bakteri asam laktat memproduksi enzim pektinolitik dan selulolitik. Enzim ini bertugas merusak dan menghancurkan dinding sel singkong. Proses ini merombak sifat fisik pati. Hasilnya, tepung yang diperoleh memiliki elastisitas yang lebih baik, daya serap air yang tinggi, serta mudah larut. Fermentasi ini secara alami menghilangkan racun serta bau apek singkong. Selain itu, tepung akan berubah menjadi lebih putih, menyerupai tepung terigu, dan kadar proteinnya meningkat. Setelah 12 jam, chips singkong dicuci bersih dan ditiriskan. Tahapan selanjutnya adalah proses pengeringan. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengeringan alami dan pengeringan buatan. Pengeringan alami menggunakan sinar matahari, sedangkan pengeringan buatan menggunakan mesin pengering. Suhu yang digunakan pada mesin pengering adalah 60 derajat Celcius selama 6 jam. Tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar air bahan. Ciri-ciri chips yang sudah kering yaitu ketika dipatahkan akan berbunyi tik. Chips singkong yang sudah kering ditimbang dan dicatat beratnya. Selanjutnya, chips singkong digiling menggunakan mesin penggiling atau disc mill dan diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 80 mes. Tepung yang sudah diayak dilakukan uji organoleptik terhadap warna, aroma, dan teksturnya. Tepung yang dihasilkan ditimbang dan dicatat beratnya untuk menghitung rendemen. Kemas tepung menggunakan standing pouch dan beri label yang menarik. Maka tepung mocaf siap untuk dipasarkan. Dari singkong pilihan menjadi tepung berkualitas, mocaf adalah solusi sehat untuk masa depan pangan kita. Yuk, mulai beralih ke produk lokal yang lebih sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.